Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mandala, Waluya, Kendari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi S1 Farmasi, semester keempat, kelompok 4, kelas A3. Kami kelompok 4 terdiri 16 anggota kelompok yang sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini dengan judul materi HISA Senyawa Sistem Saraf Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 4 dari kelas A3 akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat mata kuliah Kimia Medisinal 1. Dosen pengampu Bapak Dwi Syah Fitra Ramadan S.Farm M.S.Farm. Nah, langsung saja kita melihat definisi dari sawar darah otak atau SDO. Ini adalah membran pemisahan sirkulasi darah dari cairan ekstraseluler otak dalam sistem saraf pusat atau SSP. Nah, ini merupakan penghalang fisik antara pembuluh darah lokal dan sebagian besar dari sistem saraf pusat itu sendiri, dan tempat berhentinya zat yang melewati bagian atas otak. Nah, sawar darah otak memiliki sifat permeabel terhadap alkohol dan beberapa logam berat yang dapat melintasi membran sawar darah otak. Konsep sawar darah otak ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Ehrlich. Paul Ehrlich menemukan bahwa injeksi intravena pewarna ke dalam aliran darah meninggalkan noda pada seluruh jaringan di sebagian besar organ kecuali di otak. Nah, menggunakan mikroskop elektron dan elektron padat, pelacak seperti Horse-Radix dan peroksidase atau HRP menunjukkan bahwa SDO ini terletak di sel-sel endotel kapiler dari otak. SDO ini juga melindungi otak secara internal seperti tengkorak yang melindungi otak dari luar. Selanjutnya, pada percobaan, Edwin Goldman, salah satu murid Ehrlich, ini menyuntikkan zat warna ke cairan seminal otak secara langsung. Ia menemukan bahwa pada kasus ini otak menjadi berwarna, tetapi tidak pada bagian tubuh. Ini dengan jelas mendemonstrasikan adanya barrier di antara keduanya. Saat itu dinyatakan bahwa pembuluh darah itu sendiri berfungsi sebagai barrier karena membran sebelumnya tidak dapat ditemukan. Kemudian kita melihat fisioneurologi obat sistem saraf pusat. Nah, obat SSP ini menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari SSP. Jika terdapat penekanan terhadap pusat sensorik, terjadi kelelahan, mengantuk, berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Kemudian penekanan terhadap motorik, terjadi kelemahan otot lurik, kelumpuhan ringan, hingga kelumpuhan total. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu fisioneurologi obat sistem saraf pusat. Yang pertama ada stimulasi pusat sensorik, yang dimana nanti akan timbul rasa kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, ilusi, bahkan halusinasi. Yang kedua ada stimulasi motorik. Nah, stimulasi motorik ini bisa terjadi tremor, kekenjangan otot lurik, dan serangkaian konvulsi, di mana fase konvulsi diikuti dengan kelelahan otot atau yang biasa kita sebut dengan paralisa. Nah, keadaan ini terjadi karena ketidakterkendaliannya gerakan motorik atau karena gangguan dari gerakan kasar halus. Next, yaitu prinsip kerja. Nah, prinsip kerja dasar obat penekan sistem saraf pusat dan perangsang sistem saraf pusat, dia harus mampu menembus sawar darah otak, yang dimana sawar darah otak ini merupakan struktur membran yang secara primer dia bisa memisahkan serta memfiltrasi darah ataupun zat dari sirkulasi sistemik yang masuk ke dalam sirkulasi otak. Next, yaitu mekanisme kerja. Nah, mekanisme kerja di sini ada 3. Yang pertama ada
pemblokan hambatan postsinaptik, yang dimana postsinaptik ini merupakan membran yang menerima informasi. Yang kedua ada pemblokan hambatan prasinaptik, yang merupakan bagian sel saraf tepat sebelum sinaps yang mengandung vesikel neurotransmiteran. Dan yang terakhir ada rangsangan langsung pada syaraf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Stimulan susunan saraf pusat. Obat stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama analeptika, yang kedua turunan metilsantin, yang ketiga perangsang psikomor, dan yang keempat halusinogen. Kemudian analeptika. Penggunaan utama dari analeptik adalah untuk merangsang pernapasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal, sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernapasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Pada dosis tinggi, analeptika dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Baik, selanjutnya niketamid. Niketamid terutama bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pasti belum diketahui. Yang kedua, niketamid digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekanan sistem syaraf pusat seperti turunan barbitur. Dosisnya 0,375 sampai 3,75 gram. Diberikan secara intravena atau intramuskular. Yang keempat, niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi. Selanjutnya yang kedua, doxapram HCl. Doxapram menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Efek stimulan lebih dari pikrotoksin atau pentylentetrazol. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan niketamid, tetapi gejala stimulan SSP umum sering terjadi. Efek stimulasi pernapasan adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernapasan di medula. Dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan, dapat diulang dengan selang 5 menit. Onsetnya setelah 5 sampai 10 menit. Waktu paruhnya 3 sampai 4 jam. Selanjutnya efek sampingnya yaitu hipertensi, aritmia, tachikardia, otot kaku dan muntah. Batas keamanan obat ini sempit sehingga dosis untuk menimbulkan perangsangan pusat nafas tidak banyak berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Yang ketiga ada pentylentetrazol. Obat ini berikatan dengan reseptor GABA atau GABA dan bertindak sebagai modulator dan modulator negatif. Pentylentetrazol digunakan sebagai pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock. Untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik, dosis IV atau SC 0,5 gram dapat diulang dengan selang selama 30 menit bila diperlukan. Yang keempat ada pikrotoksin, terdapat pada biji tanaman Anamirta cocculus, mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok hambatan prasinaptik, merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA dan digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan sistem saraf pusat. Yang kelima ada strychnine sulfat, yaitu dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Pada umumnya strychnine ini digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Kemudian dosis analeptiknya yaitu 2 sampai 8 mg.
Kemudian selanjutnya ada bemegrit. Bemegrit yang strukturnya mirip barbiturat adalah stimulan sistem syarat pusat atau SSP analeptika serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Bemegrit memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA. Untuk dosisnya yaitu 50 mg diberikan secara intravena. Kemudian selanjutnya turunan metilsantin. Salah satu kelompok dari obat perangsang sistem syarat pusat adalah santin atau metilsantin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar. Mekanisme kerja turunan ini dapat merangsang korteks serebral dan pusat medula dan menyebabkan relaksasi otot polos, terutama otot polos bronkus. Merangsang sistem syarat pusat, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Efek farmakologi theophylline yang pertama, perangsang SSP yang kuat, lebih kuat dari kafein. Yang kedua, perangsang pusat nafas di medula oblongata. Yang ketiga, memperkuat kontraktilitas diafragma. Yang keempat, mempunyai efek inotropik positif pada jantung. Yang kelima, merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial. Dan yang keenam, meningkatkan ekstraksi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik diasid. Jadi yang pertama yaitu kafein. Kafein ialah stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan fisik serta untuk mengembalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini merangsang SSP sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan aliran darah lebih cepat, meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Dan yang kedua yaitu theophylline. Theophylline juga digunakan sebagai stimulan, di mana penggunaannya dalam terapi asma bronkial. Theophylline merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar theophylline utuh dalam darah. Yang ketiga yaitu theobromine. Theobromine memiliki sifat umum dari santin lain, yaitu memiliki aktivitas lebih lemah daripada theophylline atau kafein, yaitu sebagai stimulan pada SSP. Dosis besar dapat menyebabkan mual atau muntah. Theobromine juga telah digunakan untuk sifat bronkodilatin dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Secara kimiawi, theophylline dapat kita jumpai pada tanaman kakao. Sifatnya hampir sama dengan kafein, bahkan banyak yang menyebut bahwa theobromine itu merupakan jenis kafein alami. Theobromine merupakan bubuk yang larut dalam air, berbentuk kristal dan terasa pahit. Karena itulah coklat yang belum diolah dan belum ditambahkan glukosa itu biasanya akan terasa pahit. Selain itu, manfaat dari theobromine yaitu dapat mencegah stres, mencegah penyakit jantung, dan mengurangi gejala batuk. Hubungan struktur aktivitas metilasentin itu senyawa kafein bersumber dari kopi 1,2%, teh 5%, dan guaran 4%. Theophylline bersumber dari teh. Jika kafein identik dengan kopi, maka theobromine juga bisa dikategorikan sebagai salah satu senyawa yang identik dengan salah satu jenis makanan yaitu coklat. Senyawa santin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah. Senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi, sehingga mudah menembus sawar darah otak. Selanjutnya, theophylline dan theobromine merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Dan theophylline berbentuk kristal putih, pahit dan sedikit larut dalam air. Kafein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan, sehingga kafein merupakan basa yang sangat lemah. Selanjutnya, aktivitas farmakologis turunan metilsantin, di mana dalam tabel terdapat nama obat, perangsang saraf pusat, perangsang pernapasan,
diuretik, dilatasi koroner, perangsang jantung, dan perangsang otot rangka. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel tersebut. Adapun keterangannya yaitu 1 lebih aktif dibanding 2 dan 2 lebih aktif dibanding 3. Selanjutnya ada perangsang psikomotor. Selanjutnya perangsang psikomotor. Perangsang psikomotor di sini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, perangsang pusat simpatomimetikum, kedua antidepresan. Sebelum saya menjelaskan kedua bagian ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu perangsang psikomotor. Perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Untuk struktur umumnya bisa kita lihat di samping. Baik, kita akan bahas bagian yang pertama, yaitu perangsang pusat simpatomimetikum, di mana senyawa simpatomimetik dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik, di mana perangsang pusat simpatomimetik digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, perankamin reaktifan, dan metilpedinat HCl. Selanjutnya mekanisme kerjanya. Yang pertama, turunan fenilalkylamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamin, terutama dopamin dan norepinefrin dari penyimpanan intraneuronal. Pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidasi. Selain itu, turunan fenilalkylamin juga menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Selanjutnya, amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus, sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoreksigenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Baik, selanjutnya kita masuk ke obat-obat perangsang pusat simpatomimetikum. Yang pertama, mazindol. Mazindol adalah obat yang termasuk jenis amina simpatometik yang tergolong sebagai agen antiobesitas. Juga dikenal sebagai obat anoreksia. Mazindol merangsang sistem saraf pusat, yaitu saraf dan otak, yang akan meningkatkan laju pacu jantung dan tekanan darah sehingga mengurangi nafsu makan. Kemudian fenmetrazin. Fenmetrazin adalah turunan dari amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus, sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoreksigenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Kemudian metilfenidat. Metilfenidat adalah obat untuk mengendalikan gejala ADHD. Obat ini digunakan dalam pengobatan narkolepsi, yaitu gangguan tidur yang bisa menyebabkan penderitanya tertidur secara tiba-tiba. Metilfenidat bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar senyawa kimia di dalam otak, yaitu neurotransmitter, yaitu dopamin dan norepinefrin di dalam otak. Dengan begitu, konsentrasi dan fokus dapat meningkat, serta gangguan perilaku dapat terkendali. Adapun struktur umumnya yaitu 1 gugus benzen dengan gugus metil dan gugus amin, dan 4 rantai samping. Selanjutnya kita masuk di hubungan struktur dan aktivitasnya. Yang pertama, substitusi gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-alisiklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat
karena adanya proteksi sterik terhadap gugus amin dan memperlambat inaktivasi oleh enzim monoamin oksidasi sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi 2 gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping secara drastis akan menurunkan aktivitas. Kemudian yang kedua, siklikasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang sistem saraf pusat, tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksiannya. Yang ketiga, aktivasi akan maksimal bila jumlah atom C rantai samping adalah 2. Bila jumlah atom C rantai samping ditingkatkan, aktivitasnya akan menurun. Selanjutnya, modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidrofil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksi pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedangkan hidroksilasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Kemudian reduksi cincin aromatik akan penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Kemudian isomer dextro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibanding isomer levo. Kemudian yang terakhir, pemasukan gugus penarik elektrokuat seperti CF3 atau CN pada posisi alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas. 2. Antidepresan. Antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi. Digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu penghambatan monoamin oksidase, antidepresan trisiklik, dan antidepresan tetrasiklin. Penghambatan monoamin oksidase atau MAO. MAO adalah enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif senyawa amin biogenetik seperti dopamin, epinefrin, serotin, norepinefrin, dan sebagainya. HSK yang pertama itu aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Adapun struktur contoh di bawah ini seperti epinefrin, neropinefrin, metaphenetamin, dan amfetamin. Kedua itu substitusi cincin aromatik, misalnya dengan gugus metoksin atau metal, dan hidrogenasi cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. Yang ketiga itu N-asilasi dan N-alkilasi. Gugus hidrasin akan menurunkan aktivitas seperti gambar struktur di bawah ini, yaitu gugus hidrasin. Yang keempat itu penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik, mengurangi aktivitas penghambatan MAO dan penghilangan aktivitas analeptik. Dan yang terakhir itu penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidrazin menyebabkan variasi aktivitas penghambat MAO dan analeptik. Kemudian pada slide berikutnya kita bisa lihat rumus kimia dari obat iproniazid dengan potensi relatif yaitu 1, kemudian isokarboksazid dengan potensi relatif 3,1, yang ketiga ada phenelzin dengan potensi relatif 18, dan yang keempat itu ada metamfetamin, kemudian feniprazin dengan potensi relatif 31, dan ada tranilsipromin yaitu dengan potensi relatif 45. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya membahas tentang antidepresan trisiklik. Jadi ini digunakan secara luas sebagai antidepresan, dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur, lebih efektif dibanding menghambat MAO. Untuk aktivitasnya masih belum sepenuhnya diketahui, diduga disebabkan oleh penghambatan reptek pelepasan biogenik monoamine di ujung saraf pada sistem saraf.
dan modifikasi terdapat dua, yaitu yang pertama pada rantai samping dan yang kedua pada cincin trisiklik. Modifikasi rantai samping yang pertama yaitu aktivitas tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping 2-3, lebih dari 3 atau hanya 1 senyawa tidak aktif. Yang kedua, gugus amin, biasanya amin sekunder bukan tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi semakin baik. Gugus alkil yang lebih tinggi dari metal menurunkan aktivitas secara drastis. Kita masuk pada modifikasi yang kedua, yaitu modifikasi cincin tetrasiklik. Jadi yang pertama itu substituen 3Cl, 10 metil dan 11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Dan untuk contohnya silahkan dilihat pada slide. Selanjutnya halusinogen. Halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan feniletilamin, turunan indol, dan turunan marihuana. Turunan feniletilamin yang aktif sebagai halusinogen hanyalah meskalin yang diisolasi dari batang kaktus, dahulu digunakan sebagai upacara sakramen orang India. HSA, adanya percabangan metal pada rantai samping isopropil meningkatkan aktivitas perangsang sistem saraf pusat dan halusinogenik. Kemudian metoksilasi, cincin benzen posisi orto dan para meningkatkan aktivitas. Kemudian metilen dioksi juga meningkatkan aktivitas. Baik, di sini kita mempunyai turunan indol. Turunan indol itu terbagi atas dua, yang pertama turunan indol sederhana dan turunan indol asam lisargat. Pembahasan pertama kita itu mengenai turunan indol sederhana. Turunan indol sederhana itu mempunyai beberapa halusinogen yang memiliki struktur umum seperti serotonin yang sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah RX metabolic deaminasi oksidatif. Kemudian bisa dilihat gambar di samping, itu merupakan struktur umum dari turunan indol sederhana. Di bagian bawahnya terdapat tabel di mana terdapat nama obat dan potensi relatifnya. Contohnya seperti dimetiltriptamin dengan potensi relatif 4 dan psilosin dengan potensi relatif 31. Kemudian masuk pada turunan asam lisargat. Turunan asam lisargat itu diperoleh dari celah Viceps purpurae atau jamur parasit yang berada pada gandum yang mempunyai halusinogen yang sangat kuat. Masuk pada hubungan struktur aktivitasnya, ada atom C asimetrik. Pada C dan C5 itu dapat menghasilkan 4 diastereoisomer, yaitu D dan L asam lisargat serta D dan L asam isolisargat. Hanya D asam lisargat yang mempunyai aktivitas halusinogen. Sedangkan pada turunan N-asetil itu akan terhidrolisis menjadi senyawa induk aktif. Kemudian ada hidrogenasi pada ikatan rangkap C2 sampai C3 yang akan menurunkan aktivitas seperti 8 kali pada C9 sampai C10 yang akan menghilangkan aktivitas. Gambar di samping merupakan struktur umum dari turunan asam lisargat.